Halo semua, pada video kali ini kita akan bahas ya saham-saham yang baru IPO. Ada NICE, Cegas, MSCA, Akro, dan SMLE. Itu nanti akan kita bahas semua berdasarkan technical analysis karena banyak request, banyak tanya. Jadi hari ini akan saya bahas kelima-limanya sekaligus dalam satu video ini. Jadi pastikan Anda menonton video ini sampai habis agar bisa mendapatkan informasi lengkapnya. Jadi langsung aja kita akan mulai dari NICE ya, yang pertama. NICE ini barusan IPO di tanggal 9 Januari kemarin. Dan kita bisa lihat di sini NICE ini mempunyai area support yang sudah saya infokan di grup ya, di Telegram. Pada sekitaran angka 545 ini bisa dipantau sampai 530 ya untuk NICE ini. Jadi harga setelah naik dan dia belum retest kembali di area support pentingnya di sini ya. Ini area resisten yang sudah beberapa hari ya, 1 hari, 2 hari di retest namun tidak berhasil di break, dan di tanggal 10 dia berhasil breakout ke atas namun dia belum berhasil untuk meretest kembali. Dan menurut saya proses penurunan dari saham NICE ini merupakan proses retestnya ya di angka 530 sampai 540 seperti itu. Jadi bisa dipantau untuk saham NICE ini apabila ada pantulan di harga 530 bisa coba dipertimbangkan. Mungkin untuk Anda yang masih nyangkut atau Anda melihat peluang di saham ini ketika turun ke area sana, nanti bisa coba dipertimbangkan untuk scalping tipis-tipis ya di NICE ini. Satu hal yang ingin saya tambahkan untuk NICE ini secara broker summary sebenarnya tidak terlalu bagus ya. Dari tanggal 9 sampai tanggal 12 di sini saya ingin tunjukkan. Kita lihat di sini broker mayoritasnya atau broker apa ya, bisa kita bilang pemilik barang ini sudah mulai distribusi ya, tidak terlalu bagus, jadi tidak mengumpulkan barang. Kita lihat yang membeli ini mayoritas broker-broker retail ya. 3 teratas ini dari Bank Mandiri, XL ini Stockbit, yang ketiga ini Ajaib seperti biasa. Jadi 3 broker ini mayoritas membeli barang di sekitaran total sekitar 30 miliar kurang lebih. Dan satu broker ini, AI ini, distribusi masif ya. Broker underwriter-nya ini distribusi masif. Jadi kita harus berhati-hati seperti itu untuk di NICE ini. Dari tanggal 9 sampai 12 tidak ada akumulasi, jadi kita bisa waspada terhadap saham ini. Ini update dari saham NICE ya. Satu hal yang ingin saya highlight di sini hanya area ini ya. Saya tidak melihat lagi area penting untuk saham ini. Seperti itu. Jadi bisa dipertimbangkan sendiri. Mungkin kalau kalian nyangkut bisa dipertimbangkan untuk tunggu di bawah ini. Lalu nanti pasti akan ada rebound sebentar. Area resisten yang pertama itu bisa dipantau di sekitaran 650 sampai 670 seperti itu. Mungkin kalian bisa buang di sana. Jadi seperti itu untuk NICE. Yang kedua kita akan bahas Cegas. Cegas ini semua akan saya bahas secara 5 menit ya, karena semua saham ini barusan IPO. Jadi tidak banyak informasi yang bisa kita dapatkan. Di Cegas ini sama seperti NICE ya. Ini yang ingin saya highlight, yaitu ada area trendline yang berhasil ya. Sudah di retest 1, 2, 3. Dan semoga saja ketika dia nanti besok meretest area yang ke sini, area trendline ini, dia bisa kembali terpantul seperti itu. Kita mungkin tidak mengharapkan dia terpantul dengan masif ya, karena ini ada distribusi masif. Tapi setidaknya ini bisa membawa harga Cegas ini rebound ke atas dulu ya sebelum dia melanjutkan penurunannya. Dan area support penting sebenarnya ada di sini untuk Cegas di sekitar 410 sampai 435. Ini bisa dipantau untuk saham Cegas ya. Jadi ketika besok dia terpantul di 450, maksimal 410, nanti bisa dipantau di area-area sana seperti itu. Untuk area supply-nya sebenarnya saya tidak terlalu melihat ada supply penting ya di sini ya. Jadi nanti mungkin bisa dipantau aja nanti 1, 2, 3 tick atau maksimal di 500 nanti kalian bisa buang untuk saham ini. Ketika kalian sudah dapat di bawah dan ada pantulan mungkin di 500 nanti bisa dibuang untuk Cegas seperti itu. Karena saya tidak melihat ada resisten penting ya di atas ini. Karena ini dibablas turun dengan cukup dalam sekitaran 36% dari atas. Jadi saya tidak melihat ada resisten yang valid di atas ini. Seperti itu untuk Cegas. Kalau kita lihat di hari ini, Cegas ini minus sekitar 25% ya, tutup ARB seperti itu.
Jadi waspada untuk di hari Senin perdagangan nanti. Ada potensi CGAS ini akan melanjutkan penurunannya. Mungkin dia hanya terpantul di bawah lalu dia lanjut turun, bisa saja seperti itu. Lanjut turun ke bawah, area support itu tidak direspek, bisa saja seperti itu. Kita akan lihat juga dari broker summary ya. Sama seperti yang pertama, seperti NICE tadi, tidak ada akumulasi. Seperti biasa, 3 atau 4 broker teratas ini, 5 broker teratas ini broker retail semua ya. Jadi mayoritas yang akumulasi itu dari retail ya, yang dipimpin oleh XL dari broker Stockbit seperti itu, 13,9 miliar atau 14 miliar. Hati-hati, broker summary-nya tidak bagus ya ini. Mayoritasnya terlihat jelas, PO ini underwriter-nya, dia distribusi terus. Jadi kenaikan di hari pertama dan kedua ini, 1, 2, 3, 4 hari ini merupakan markup ya untuk dia distribusi seperti itu. Ketika uang retail sudah habis, tidak mampu mengangkat harga, di situ mulai terlihat ya, ada satu broker ini buang barang seperti itu. Sekitar 55 miliar berhasil distribusi di harga 522 seperti itu totalnya. Jadi waspada untuk saham ini sama dengan yang pertama. Lalu yang ketiga ada MSCA. MSCA ini juga ingin saya bahas ya. Kita akan lihat dulu dari harganya seperti apa. Sempat saya update waktu itu, dia membentuk area trendline di sini ya untuk MSCA. Namun kita berhasil melihat dia jebol dari area trendline ya di hari perdagangan di tanggal 12 Januari di hari Jumat ya. Kita lihat dia hanya retest lalu melanjutkan penurunannya, waspada untuk MSCA. Saya tidak melihat area support penting di MSCA ya. Tidak ada area support selain area trendline, jadi kalian bisa waspada untuk saham ini. Mungkin kalau boleh saya tarik Fibonacci dari bawah ke atas, mungkin area pentingnya itu ada di sini, sekitaran di area 380 sampai maksimal di 354 ini harus ada pantulan untuk MSCA. Jadi mungkin dia akan turun ke bawah sekitaran 380 sampai 350 bisa dipantau. Harga nanti mungkin akan naik lagi rebound, tapi saran saya, kalian jangan FOMO. Bagi yang sudah punya barang, bisa tunggu untuk buang di sekitar 410, seperti itu. Ini merupakan area resistennya, 420 sampai 410 ini area resisten, kalian bisa buang di sana. Jadi cut loss di sana. Jangan cut loss di bawah, karena setiap penurunan pasti ada koreksi ke atas, tapi jangan tambah barang lagi. Jadi kalian berjaga-jaga. Ketika koreksi, kalian siap untuk buang barang kalian sebagai bentuk disiplin cut loss seperti itu. Karena sekilas saya lihat di sini juga tanggal 9 dia baru IPO, tanggal 10 ya. Beda dengan dua saham tadi. Tanggal 10 kita lihat di sini juga sama ya. Seperti 3 saham yang lainnya dipimpin oleh, kita bisa lihat XL dan CC, Bank Mandiri dan Stockbit Sekuritas. Jadi ini 2 broker yang utama mengakumulasi barang, dan seperti biasa satu broker underwriter 19 miliar ada distribusi. Jadi kesimpulan dari saya, tidak ada akumulasi juga di saham MSCA. Kalian patut waspada seperti itu. Kalau kalian scalping tipis-tipis boleh, pasang aja nanti ketika ada pantulan di 363 atau sampai 350 nanti bisa ambil buy ketika dia valid swing low. Buangnya di 410 boleh juga, tapi harus disiplin cut loss ya kalau jebol ke bawah seperti itu. Saham yang ketiga, Akro. Maaf, saham yang keempat ya, Akro ini. Jadi Akro ini cukup sering saya singgung ya di hari Jumat ya. Saya sempat ambil juga sebenarnya di 160 karena saya melihat ini ada potensi dia mantul ya waktu itu. Saya melihat dia ada potensi untuk mantul di sini karena ini area support ya. Di 160 ini saya sempat ambil waktu itu di sekitaran jam 10.30 ya. Karena dia berhasil terpantul dengan cukup lama, saya putuskan untuk ambil. Stop loss saya sangat tipis ya. 158 stop loss saya, ketika close di bawah 158 saya exit semua. Saya nggak mau ambil resiko seperti itu. Jadi saya berikan breakdown dengan strategi saya ya. 158 ini batasan risiko saya, dan taking profit saya
1:1,5 sebenarnya. Jadi saya putuskan untuk cut di 176 mungkin atau 174 ya waktu itu. Saya lupa. 176 mungkin ya. Karena 1,57 1:1,5 itu maksimal reward saya. Karena saya melihat dia punya resisten di sekitaran 180 sampai 185. Itu area resistennya. Dan belum sampai 185 sudah dibawa turun lagi. Jadi itu trading plan saya untuk scalping tadi siang. Saya dapat, saya cuma ambil sekali, terus saya tidak melihat adanya potensi lagi di saham Akro. Dan dia cenderung membentuk ini, triangle ya, waktu siang tadi. Dan terus dijebol ke bawah, jadi saya putuskan untuk tidak ambil lagi di saham ini. Apa yang bisa kita lihat di sini sebenarnya tidak ada. Setelah dia closingnya seperti ini, di bawah ARB ke bawah, tidak ada yang bisa kita ambil informasinya. Hanya saja area support di sekitaran 123 ini merupakan area penting ya. Tapi ini bukan area penting juga menurut saya, karena ini baru IPO di tanggal 11. Jadi baru 2 hari ya. 2 hari tidak banyak informasi. Kemungkinan 123 ini bisa dijebol ke bawah seperti itu. Saya sempat warning jebol dari 160 di grup Stockbit ya. Saya sempat infokan, kalian bisa baca di sana. Jebol 160 saham ini sudah tidak menarik, kalian harus buang. Jadi kalian yang membaca postingan saya di jam 2:30 sore tadi, harusnya kalian sudah disiplin cut loss. Dan kalian terhindar dari loss sebesar 22%. Seperti itu. Tidak ada yang bisa dibahas. Satu yang mungkin saya ingin bahas dari broker summary-nya, dari tanggal 11 ya. Ini lebih baik daripada ketiga saham tadi di atas ya, Akro ini. Kenapa? Meskipun ada distribusi besar juga, tapi distribusinya ini rata, tidak dimotori oleh satu broker aja. Kalau tadi yang 3 saham itu kita bisa lihat, itu terlihat jelas ya pola distribusinya. Jadi underwriter-nya itu yang buang barang, karena barang yang beredarnya itu tidak terlalu banyak, tapi mereka underwriter-nya atau pengendali sahamnya itu jualan terus gitu. Jadi didistribusikan semua ke retail seperti itu. Kalau ini juga sama sih, distribusi besar, tapi dia lebih merata seperti itu. Tapi juga tidak lebih baik dari saham yang tadi ya, karena tidak ada area support yang bisa dicatat oleh saham ini. Saya mark sebenarnya ini menjadi area supportnya, tapi cuma dilewati sebentar aja ya, cuma 10 menit dibablas ke bawah, tidak banyak informasi yang bisa kita dapatkan. Jadi kalau Anda yang punya barang, lebih baik untuk saya kalau besok dikasih untuk pullback ya, mungkin ke area 145, kalian bisa buang di sana, pasang sell di 145 mungkin. Karena ini merupakan area support, ketika dia dijebol otomatis dia menjadi area supply, jadi kalian bisa buang di 145. Jadi kalian jangan berharap ya kalau dia sudah ARB seperti ini minus 15% ya kalau kita lihat. Bentar. Akro. Jangan berharap kalau sudah minus 15% dia akan naik lagi ya, atau close di atas 190 itu agak susah menurut saya. Kecuali nanti dia berkonsolidasi dulu, baru nanti dia akan tembus dari area 145 baru bisa naik lagi seperti itu. Menurut saya 145 sudah oke kalau kalian buang, batasi resiko. Seperti itu. Jangan sampai nanti di 50 baru tanya-tanya ke grup. Oh ini gimana ya untuk Akro ya, saya nyangkut di harga 160. Waduh itu sudah agak susah menurut saya ya. Sudah kanker itu harus dipotong lebih awal ya, jangan nanti sudah stadium 4 baru tanya-tanya ke dokter, itu sudah terlambat seperti itu. Jadi yang Akro seperti itu ya. Kita akan bahas satu saham yang terakhir, SMLE. SMLE ini kalau kita lihat dari daily chart ya, saya akan buka daily chart dulu. Sama seperti 4 saham yang sudah kita bahas sebelumnya, dia tutup di ARB ya, di 222. Setelah 2 hari dia ditutup ARA, ya ini ARA juga harusnya. Di hari kedua juga ARA, hari ketiga dia ARB. Jadi kalau saya buka 5 menit, ini yang terburuk sih chartnya dibandingkan 4 yang tadi ya. Kalau 4 yang tadi itu di Akro kita sempat ambil potensi ya untuk trading. Di Akro sebenarnya chartnya berantakan ya, karena arah lalu ARB ke bawah, jadi nggak ada yang bisa kita bahas ya untuk saham ini. Saya cuma ingin bahas dari broker summary-nya aja gitu, dari tanggal 10 kan ya. Kita lihat tanggal 10
Nah, di sini rata-ratanya masih distribusi kecil gitu. Jadi apakah besok bisa turun? Menurut saya mungkin ARB masih bisa, tapi nanti mungkin ada pantulan kecil-kecil lah. Jadi nggak mungkin tidak langsung ARB. Di sini pun kan kita lihat untuk tanggal 12 hari ini dari jam 9 sampai ARB itu kalian diberi 20 menit ya untuk waktu untuk cut loss sebenarnya. Jadi bandarnya masih cukup baik ya. Jadi harga itu masih dipantulkan dulu. Kalau kita gambar ya di chart 1 menit, itu sebenarnya kamu dikasih exit dulu ya di sini. Nah, sebelum ARB itu ada riak-riak kecil di sini, kalian bisa exit sebenarnya. Nah, nanti besok kalau dikasih riak-riak atau pantulan seperti ini, itu kalian bisa exit untuk saham SMLE ini. Karena ini juga distribusi ya. Meskipun cukup rata sebenarnya, akumulasi dan distribusinya cukup berimbang, tapi saya tidak melihat adanya price action yang bagus untuk saham ini. Jadi cuma ini gambarnya, apa yang bisa dianalisa coba kalau gambarnya seperti ini. Kita buka 5 menit pun aja, nah seperti ini. Mau buka 1 menit juga sama. Nah seperti ini, apa yang bisa dianalisa? Nggak ada. Jadi saran saya bisa exit dulu. Karena saya cuma bisa analisa secara broker summary, kepemilikan barang ya. Barangnya masih berimbang ya sebenarnya. Tidak banyak distribusi, juga akumulasinya juga nggak ada. Jadi masih so-so lah. Tapi dari price action-nya juga tidak memberikan hal yang bagus. Jadi menurut saya daripada kita buta di saham ini, minus nyangkut, lebih baik kita exit ketika ada pantulan seperti itu. Jadi itu saja yang ingin saya bahas, ada 5 saham ya, secara technical analysis dan broker summary. Semoga bisa membantu Anda untuk memberikan titik-titik exit ketika Anda nyangkut. Jadi saya di sini tidak menyarankan Anda untuk trading di 5 saham ini karena semuanya distribusi. Tapi kalau nyangkut, saya memberikan idea untuk kalian exit di harga berapa saja. Semoga ini dapat membantu. Thank you dan good luck.